Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan waktu luang hingga semua kita bisa hadir bersama di majlis yang insyaallah dirahmatinya ini. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua nikmat banyak manusia tertipu dengan keduanya. Berkata Syekh Al-Utsaimin, jika banyak yang tertipu berarti yang tidak tertipu pun juga banyak. Lain jika Nabi Muhammad SAW bersabda, maghbunun fihima aktsarun nas. Kebanyakan manusia tertipu, berarti yang tidak tertipu sedikit. Tapi kata beliau rahimahullah, sabda Nabi Muhammad ini menunjukkan bahwasanya separuh-separuh, 50-50. Separuh tertipu, separuh tidak. Semoga kita bagian dari yang tidak tertipu. Amin. Kata Nabi Muhammad SAW, as-sihhatu wal faragh, nikmat kesehatan dan nikmat memiliki waktu luang. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Berkaitan dengan tema yang kita angkat pada kesempatan sore hari ini, 3 cara mengais rizki, adalah salah satu fatwa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Fatawa Arkanul Islam. Hanya saja kemudian ulun bikin menjadi judul, padahal pertanyaan yang dilayangkan kepada beliau adalah, halir rizqu waz-zawaju maktubun fil lauhil mahfuz. Ada pertanyaan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Disebutkan kepada beliau, apakah rizki itu identik dengan harta ya? Dan sudah menjadi bahasa Indonesia. Halir rizqu, apakah rizki, wazawaju dan pernikahan, maktubun fil lauhil mahfuz, telah ditulis di Al-Lauhul Mahfuz. Wajar pertanyaan ini muncul, kenapa? Karena rizki semua kita juga tahu, kita yang cari.
Wajar pertanyaan ini dilayangkan karena kita juga tahu yang namanya istri kita juga cari. Kita yang bersusah payah. Terkadang tertolak beberapa kali. Yang satu mungkin akhwatnya tidak suka karena kita ya mungkin pendidikannya kurang baik, mungkin tidak setara dengan dia, di-cancel sama dia. Cukup sakit itu walaupun tidak berdarah. Kemudian akhwat yang kedua, pendidikan tidak masalah bagi dia. Tak taunya wajah kita masalah buat dia. Sakit lagi dan tetap tidak ada luka. Yang ketigalah kemudian akhwat khilaf ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Artinya kita mencari. Wajar pertanyaan muncul, apakah sudah dituliskan? Kan ini kita yang usaha. Ma'ruf pokoknya di antara tiga yang akan sampaikan mesti bekerja. Kita akan sebutkan detailnya. Kita kerja mengais rezeki Allah ini. Kita bekerja untuk mendapatkan rezeki Allah ini. Ma'ruf, kita semuanya mencarinya. Khususnya para kepala keluarga. Dan tidak sedikit sebagian akhwat pun dengan kemampuan yang mereka miliki bisa mengais rezeki Allah Subhanahu wa taala, keutamaan buat dia pribadi plus terkadang bisa bantu suami. Apakah sudah dituliskan semuanya? Termasuk usaha kita tersebut. Apakah sudah dituliskan semuanya? Termasuk kemudian kita mencari istri tersebut atau sebagian akhwat yang mencari suami dengan menawarkan diri mereka. Subhanallah. Sebelum kita masuk kepada jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan sebelum kita menyebutkan tentang tiga cara mengais rezeki Allah Subhanahu wa taala, walaupun cluenya sudah Anda dapatkan, salah satu di antaranya adalah bekerja. Ulun ingin berikan satu muqaddimah dan ini keterangan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Jamaah, Rabb memang terkadang rata-rata bahkan diterjemahkan dengan Tuhan. Tapi tahukah Anda bahwasanya ia memiliki makna yang begitu luas sebenarnya? Rabb itu maknanya sebenarnya adalah memelihara. Makanya ketika disebutkan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, Allah memeliharanya. Dan kata Syekh As-Sa'di, bentuk pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Ada pemeliharaan yang umum, muslim, kafir. Ada pemeliharaan yang umum, manusia, jin. Ada pemeliharaan yang umum, yang berakal, yang tidak berakal, binatang. Allah pelihara semuanya. Apa praktek pemeliharaannya? Allah berikan mereka ilmu. Dan dengan ilmu tersebut mereka bisa mengais rizki Allah Subhanahu wa taala. Muslimnya, kafirnya, manusianya, jinnya, berakalnya, bahkan binatangnya. Inilah bentuk pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala yang umum. Allah berikan semuanya. Allah berikan kepada mereka ilmu untuk bagaimana cara mengais rizki. Binatang-binatang, bagaimana mereka mengais rizki mereka, mereka tahu. Allah berikan kepada mereka ilmunya. Walaupun terkadang subhanallah untuk satu binatang yang namanya burung itu rizkinya sempit sekali. Rizkinya sempit sekali. Makanannya ya serangga, minumannya ya sisa-sisa air yang ada di talang air, sisa air yang ada bahkan mungkin cuma menggenang di jalan. Sempit sekali rizki seekor burung. Tapi itulah Allah Subhanahu wa taala. Sampai binatang yang terkecil pun Allah pelihara mereka dengan Allah berikan kepada mereka ilmu bagaimana cara kamu mengais rezeki Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kemudian manusia. Muslimnya, kafirnya sama. Allah pelihara mereka dengan memberikan kepada mereka ilmu dan Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu tersebut mereka bisa mengais rezeki Allah hingga mereka bisa melangsungkan kehidupan. Allah kasih ilmu, mereka praktekkan ilmunya hingga kemudian kehidupan mereka berlangsung. Ini umum. Semuanya Allah Subhanahu wa taala berikan.
Untuk pembahasan kita karena kita manusia, untuk pembahasan kita karena kita muslim, artinya orang kafir pun Allah berikan kepada mereka ilmu. Bahkan kita tahu betapa banyak, bahkan mungkin lebih banyak mereka kemudian yang memiliki kekayaan di muka bumi dibandingkan kaum muslimin. Walaupun tentunya seorang muslim yang sholat subuh di masjid, ya itu kaya sekali, nggak bisa dikalahkan. Memang misalnya ada 10 orang terkaya di dunia, nomor 2 sampai 9 biasanya non muslim, nomor 1 itu muslim. Siapa? Yang sholat subuh di masjid. Karena pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jika semua kita tahu akan keutamaan ini, sungguh kita akan mendatangi yang sholat subuh itu walaupun dengan merangkak. Sayang sebagian mungkin lupa akan keutamaan ini hingga kemudian seseorang melalaikan untuk sholat subuh berjamaah di masjid. Subuh bangun dia, sholat dia, tapi di rumah. Subuh bangun dia, sholat dia, tapi ya seperti itu. Tidak, dia langkahkan kakinya ke masjid untuk mendapatkan keutamaan yang jauh lebih dahsyat. Oke, ini makna Rob yang pertama. Yang kedua, inilah yang khusus untuk kaum muslimin. Makna Rob yang kedua, inilah yang khusus untuk kaum muslimin. Pemeliharaan khusus. Dan ini hanya Allah berikan kepada kaum muslimin. Dan di antara maknanya kata Syekh adalah Allah Subhanahu wa taala dengan sifat latifnya. Latif itu maha lembut. Siapa di antara pian namanya Abdul Latif? Ya keren tuh. Al-Latif itu yang maha lembut. Saking lembutnya Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita ini jamaah tidak merasa digiring kepada kebaikan. Siapapun di antara pian yang sudah lama hijrah, yang baru hijrah, pian kira pian semua kemudian yang mau taubat ini, pian kira piannya nih dengan kemauan pian sendiri kemudian, saya sadarlah sekarang saya ke masjid lah. Enggak, Anda enggak rasa itu. Dengan cara Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan petunjuk dan hidayahnya dan sangat lembut. Allah pelihara Anda. Termasuk di antaranya kalau kemudian bahasan adalah muamalah, Allah pelihara Anda dari harta yang haram. Sadar Anda. Bahkan mungkin cuma dengan satu ayat. Sadar Anda. Bahkan mungkin dengan cuma satu hadis. Sadar Anda. Bahkan mungkin yang menasihati Anda orang yang jauh lebih muda. Kenapa? Allah lembut. Enggak ngerasa. Iya ya. Inilah bentuk kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Bentuk pemeliharaan yang khusus hanya untuk kaum muslimin. Nah, berkaitan dengan kekhususan ini, maka yakinlah jamaah bahwasanya rizki yang halal dan yang haram semuanya dari Allah. Semua itu adalah hasil dari proses kita mendapatkannya. Semua rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat di akhir-akhir 57 kalau enggak salah. Innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha memberikan rizki. Enggak ada yang lain. Sampai orang musyrik pun zaman Nabi Muhammad SAW itu kalau ditanya siapa yang memberikan kalian rizki, mereka jawabannya Allah. Mereka bertauhid dalam perkara rububiyah. Mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan Allah, yaitu memberikan rizki. Cuman ketika harus mengesahkan Allah dalam perbuatan hamba, dalam peribadatan, mereka selewengkan. Kalau pian lihat potongan pendek ceramah Ustaz Mukhlis Birillah di akunnya Rifkon TV, beliau sebutkan parah atau lebih parahnya keyakinan kita kaum muslimin di zaman sekarang lebih parah dibandingkan orang-orang musyrikin zaman Nabi Muhammad SAW. Orang-orang musyrikin zaman Nabi Muhammad SAW ketika tertimpa musibah mereka masih ingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingat kepada Tuhan mereka Allah Subhanahu wa taala ketika sedang genting. Tapi ketika sedang lapang lupa mereka, syirik mereka. Zaman sekarang mau genting, mau lapang, syirik semua. Bahkan begitu takutnya seorang akan rizki.
Gimana nanti kalau misalnya pabrik rokoknya ditutup? Bagaimana ribuan orang pekerjaannya? Loh, Anda kenapa ribut dengan siapa yang akan memberikan mereka rizki? Ya Allah yang kasih rizki mereka, kenapa Anda ribut? Dengan cara yang lain. Jamaah sekalian rahimakumullah, Nabi Muhammad ketika mencontohkan contoh yang sangat ringan sekali, yaitu burung, itu agar semua kita berpikir bahwasanya rizki kita sangat luas. Kata Nabi Muhammad SAW, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqu tawakkulihi, la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Jika kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benar tawakal, sungguh Allah akan berikan kepada kalian rizki sama seperti Allah berikan rizki kepada seekor burung. Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Burung itu pergi di pagi hari, semuanya perutnya lapar. Wa taruhu bitanan, dan ketika pulang di sore hari mesti semuanya kenyang. Dan kita tahu ulun sebutkan tadi di muqaddimah bahwasanya rizkinya burung sempit. Makanannya tidak beragam seperti kita. Anda tawarkan ramen ke burung, mungkin nggak mau dia. Apa ini? Disintaknya, maksudnya nang halus saja, biji-bijian, ya loh, iya, kerangga, itu jari skiulun, yang tawari ramen apa, ngalih naguk, mbah itu santannya kendal benar perang kolesterol, rizki dia sempit dalam hal makan, minuman pun sempit, Anda tawari jus nggak mau, dia air sisa, subhanallah. Cara memahaminya, jika yang kecil saja Allah berikan kenyang perutnya, jika yang kecil saja Allah sempurnakan rizkinya, gimana kita yang rizkinya begitu luas? Jamaah sekalian rahimakumullah, ini muqaddimah yang pertama berkaitan dengan makna Rabb. Muqaddimah yang kedua, sabda Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan bahwasanya semua kita tidak akan mati sampai rizki kita sempurna. Ingat pemeliharaan Allah kepada kita khusus ketika semua Anda memiliki teman yang baik, komunitas yang baik, dijauhkan dari yang buruk, itu tidak murni Anda inginkan, Allah yang giring. Itu muqaddimah yang pertama. Hingga semuanya, bahkan mungkin komunitas ini misalnya, Allah ingatkan dengan caranya masing-masing. Ulun kalau melihat postingan-postingan di akunnya X Bank Indonesia, kadang-kadang ada yang horor juga. Orang-orang yang punya penyakit yang kemudian tidak bisa disembuhkan, keluar dari perkara riba, sembuh. Aneh ya? Kadang-kadang tidak bisa diterangkan. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini yang pertama. Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita hingga saking lembutnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita tidak merasa kita digiring kepada teman-teman yang baik, maka bersyukurlah. 2. Anda tidak akan mati sebelum rizki Anda sempurna. Yakini itu. Sabda Nabi Muhammad SAW, "Inna ruhal qudusi nafatha fi raw'i anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizquhu fattaqullah wa ajmilu fit talab." Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Ruh Kudus Jibril alaihissalam meniupkan wahyu Allah ke hatiku. Salah satu di antara 6 cara wahyu Allah Subhanahu wa taala datang pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja? 5 sisanya. 1. Nabi Muhammad menerima wahyu langsung dari Allah, Isra Mi'raj. 2. Nabi Muhammad menerima wahyu langsung dari Jibril dalam bentuk aslinya dia diciptakan. 3. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Jibril langsung tapi dalam bentuk manusia, dia berubah wujud menjadi manusia. Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala tiupkan wahyu pada Nabi Muhammad SAW ke relung hati beliau yang kita bahas ini. Kelima, Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada beliau wahyu dalam mimpi beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, Allah wahyukan pada beliau wahyu yang datangnya seperti suara lonceng yang sangat keras di telinga beliau, dan itu yang paling berat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau wahyu itu datang seperti suara lonceng di telinga beliau,
itu sangat berat untuk Nabi Muhammad SAW. Yang paling ringan itu kalau Jibril datang dalam sosok seorang laki-laki, enak, cuman ngobrol doang. Nah, salah satu di antara 6 ini adalah Allah tiupkan wahyu ke relung hati Nabi Muhammad SAW. Apa wahyunya? Anna nafsan, bahwasanya satu jiwa lan tamuta, tidak akan mati. Perhatikan, la dalam bahasa Arab artinya tidak, lan tidak akan. Yang belajar bahasa Arab tahu ini. Bahwasanya satu jiwa tidak akan mati sampai rizkinya sempurna. Jadi kalau begitu untuk apa takut? Untuk apa takut kelaparan? Untuk apa takut kematian? Kenapa? Rizki Anda masih ada. Tugas kita yang kita bahas sekarang ini nanti. Kais rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan takut, apalagi misalnya ada sebagian ikhwah sudah begawi, memang gajinya nggak tinggi-tinggi amat, tapi sudah UMR lah ya, upah minimum regional ya. 2 juta berapa sekarang? 2,7 ya, 2,7. Jangan sekarang sudah dapat gaji pula, umur ya cukup lah ya, sudah 25 sampai 30, umur cukup lah ya. Tolong sorry yang kesinggung, sorry ya. Kada kawin-kawin. Anu teteh ya, asa belum cukup, hendak sampai berapa pengen mengumpulkan? Ya. Nikah pakai mahar, bisa ngutang dulu. 2.700.000-nya kawan ukar kambing. Nah, di Umi Kitchen 3 juta ya. Iklan lah. Undang kawan-kawan dekat aja. Nikah. Kena cicil lawan bini daripada nyicil lawan leasing nang kada jelas, nyicil mahar lawan bini. Ding, nih bulan ini ding lah aja. Karena maharnya mahal kemarin. Ya mungkin standar gitu ya. Berapa sih Banjarmasin sekarang? Tahu saya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kata Nabi Muhammad SAW bahwasanya satu jiwa tidak akan mati sampai rizkinya sempurna. Dan kita tidak tahu kapan rizki kita sempurna. Di umur kita 60, wallahu alam. Di umur kita 70, wallahu alam. Kita tidak tahu kapan sempurna rizki kita. Jadi kais aja dengan cara-cara yang kita akan bahas. Cari aja, Anda pasti dapat. Lawang Anda kalau misalnya nggak cari aja, Anda dapat. Walaupun mungkin nanti waktunya terbatas, Anda diem doang gitu ya, di kamar doang ya. Ini rezeki pasti datang. Anda mungkin mengira Anda seperti Maryam ya, di kamar ya. Ada kena nama antari nasi goreng, ada mama ke abah kah, dapat. Di kamar pokoknya hari kedua kan ada kawan, bro sudah makan kah? Balumpang nah, apa? Unda pokoknya yakin rezeki datang. Kawan ma antari tahu ya lo, saya datang. Tapi mau sampai kapan begini ya? Nanti waktunya habis, mati Anda. Nang abah sangit, nang mama jua, apa digawe ke kanak nila jari? Duduk aja di kamar na besila. Syukur mang di kamar lah, mau di pinggir sungai, Sunan Kalijaga ya lo, di kamar na. Sampai keluar ya lo, keluar hibak sampai bejenggot sampai sini. Subhanallah, orang bete juga ente, kenapa nggak kerja? Dapat, bukan karena dapat rezeki, cuman waktunya sebentar. Jadi selama Anda mengais rezeki Allah Subhanahu wa taala, Anda pasti dapat. Tidak Anda kais pun Anda dapat, cuman waktunya mungkin sebentar. Nah, kemudian kata Nabi Muhammad SAW, kalau tidak tahu demikian, ya keadaannya sebagai muqaddimah, kita nggak akan mati sampai rezeki kita sempurna. Kata Nabi Muhammad SAW, dan inilah tips, dan inilah cara mengais rezeki Allah. Dari sabda Nabi Muhammad ini, fattaqullah wa ajmiru fit talab. 2 tips di antara 3 yang kita akan bahas. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbaiki, percantik, perindah, eleganlah dalam cara kalian mengais rezeki Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sabda Nabi Muhammad ini kita sebutkan ada 2 cara mengais rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga jawaban yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Apa itu?
cara mengais rezeki Allah Subhanahu wa taala yang pertama at-taqwa. Takwa. Betul, disebutkan pertanyaan apakah rizki dan pernikahan telah ditulis di Lauhil Mahfuz. Kata beliau sebagai muqaddimah jawaban beliau, segala sesuatu sudah dituliskan, termasuk rizki kita, termasuk kemudian yakni pernikahan kita, sudah semua sejak Allah menciptakan al-qalam. Kata Nabi Muhammad SAW, pertama kali Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-qalam atau pena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uktub, wahai pena, tulislah." Kemudian dia bertanya, "Ya Rabbi, wa madza aktub?" Ya Allah, ya Tuhanku, apa yang harus aku tulis? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah." Tulis segala sesuatu yang terjadi sampai hari kiamat. Kata Nabi Muhammad SAW, "Fajara fi tilka as-sa'ah ma huwa kainun ila yaumil qiyamah." Maka sejak saat itu dituliskanlah segala sesuatu sampai hari kiamat, termasuk rizki Anda, termasuk pernikahan kita, termasuk bahagia dan tidaknya kita, termasuk surga dan neraka kita, semua sudah Allah tuliskan. Cuman kita tidak tahu yang Allah tuliskan. Yang Allah tuliskan untuk kita, kita tidak tahu. Yang kita tahu Allah berikan rezeki, yang kita tahu Allah berfirman, "Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum." Kami bagi kepada mereka penghidupan atau kehidupan mereka. Allah bagi. Ada yang Allah kasih banyak, ada yang Allah kasih sedang, ada yang sedikit. Yang enggak ada. Mesti Allah kasih. Mungkin kalau pengen kerucutkan maksudnya adalah makan minuman, apakah bernafas ini bukan rizki dari Allah Subhanahu wa taala? Masih hidup Anda, Allah berikan rizki. Subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini kunci, bahkan mungkin yang paling utama. Cara mengais rizki Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Standar semua kita faham. Semua khatib Jumat pun sering menyampaikan makna takwa ini. Apa itu? Mengerjakan semua perintah, meninggalkan semua larangan. Simpel makna takwa. Kata Syekhul Utsaimin, "Anta ja'ala bainaka wa baina 'adzabillah wiqayah bimtithali awamirihi wajtinabi nawahi." Takwa itu kamu menjadikan antara dirimu dan azab Allah tembok pemisah, dinding pemisah, dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Takwa ini mendatangkan rizki. Takwa ini mengeluarkan kita dari masalah. Takwa ini memberikan kepada kita solusi. Takwa ini bikin urusan kita mudah. Takwa ini membuat amal kita Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan. Takwa ini membuat dosa-dosa kita Allah ampuni. Semua ada di awal-awal surah Talaq ayat 2 sampai 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Siapa saja orang yang merasa kok buntu ya, kok sepertinya susah sekali mengais rezeki Allah Subhanahu wa taala ya, sekalinya dapat kemudian langsung habis. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kepada dia makhraj, jalan keluar, solusi. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makhraj di sini, jalan keluar di sini untuk semua masalah sebenarnya, bukan cuma urusan finansial doang. Ambil air wudu, salatlah 2 rakaat atau salat yang 5 waktu, jalankan dengan yakni ketentuannya. Karena Anda laki-laki, Anda ke masjid. Selain kita tahu bahwasanya keutamaannya 27 derajat lebih utama dibandingkan salat sendirian, kita tahu berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, "Man sami'an nida falam ya'tihi fala salata lahu illa min udhrin." Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang mendengarkan azan, panggilan azan, dan dia tidak mendatanginya, tidak ada salat untuknya. Maknanya bisa macam-macam, tidak ada ini, bisa tidak sah, bisa juga tidak ada keutamaan. Kecuali ada udzur, boleh Anda salat di rumah. Kadang-kadang gitu, sudah mengais rezeki susah, pontang-panting, azan berkumandang, tetap dia pontang-panting. Salah. Susah mengais rezeki Allah Subhanahu wa taala, pokoknya kerja keras, banting tulang dari pagi, bahkan mungkin terkadang sampai pagi lagi. Kerja aja. Lah, inti hidup Anda akan menyembah Allah. Inti hidup kita.
Menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mengais rezeki itu selingan. Mengais rezeki itu bukan utama. Anda waktu salat itu yang paling utama. Tak taunya ada jeda antara waktu salat, kerja saya. Jeda antara waktu salat, ngajar saya. Jeda antara waktu salat, mengais rezeki saya. Begitu ada salat, ke masjid saya. Ini tujuan hidup saya. Anda dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dalam sujud Anda berdoa, dalam tahiyat Anda berdoa, masa tidak dikabulkan? Allah kabulkan. Kata Nabi Muhammad SAW, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Akan dijawab semua doa-doa kalian selama kalian tidak buru-buru. Kenapa terkadang tidak terkabul? Doa aja enggak, minta aja enggak. Kenapa? Salat aja enggak. Gimana? Jadi enggak nyambung. Orang yang kemudian beralasan, saya kerja keras, peras keringat, banting tulang untuk menafkahi keluarga, tapi hak Allah diabaikan. Ini nggak nyambung. Yang ngasih rezeki ente siapa? Yang memberikan rezeki kepada kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lah, dia manggil, jawab dong. Lu ingat sekali satu video punya Ustaz Firanda. Itu bikin kita berpikir dan mudah-mudahan bisa kita praktekkan di Indonesia. Bedanya kita dengan Saudi, salat doang. Padahal kekayaan Saudi Arabia itu cuman minyak. Ulun merasakan itu. 4 hal yang paling utama dalam kehidupan kita ini. Apa itu? Pendidikan, kesehatan, air, dan kemudian listrik. 4 hal yang paling urgent, yang kalau kita nyari fulus untuk ini, gratis. Gratis semuanya di sana. Walaupun ada imbas buruknya membuat orang malas, karena orang nggak kerja pun di sana dapat gaji. Yang kayak tadi tuh duduk santai, tapi di Saudi dapat duit. Tapi pun di Banjar ada, mungkin hari pertama oke, nasi goreng. Hari kedua mungkin nasi goreng separuh. Hari ketiga ditawaksidin pian. Bagawinya aja. Jangan sekali hukumullah, bedanya ke Firanda, salat. Sebelum adzan berkumandang bahkan semua toko tutup, semua kantor off dulu. Dan ulun melihat hal yang sama di Kuwait. Semua toko tutup dulu, kemudian semua aktivitas off dulu. Kenapa? Sholat semua, penuh semua masjid. Hanya itu bedanya. Tapi subhanallah, kaya raya mereka. Padahal harusnya kita lebih kaya. Kita minyak punya, hasil bumi punya, hasil laut ada. Pertanian, jangan ditanya. Kita ini lempar bibit lempar kemana lah gitu ya. Jangan ke tembok juga, lempar tumbuh itu, subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini bedanya. Kadang-kadang orang kok meremehkan salat ya, bingung juga gitu. Yang ngasih rizki Allah, sekarang dia sedang memanggil, Anda nggak jawab. Takwa. Di ayat selanjutnya, wa may yattaqillaha wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini intinya. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan dia solusi, jalan keluar, mesti. Dan Allah akan berikan dia rizki dari jalan yang tidak dia pernah duga-duga. Ada aja, dapat aja. min amri yusra. Ayat berikutnya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan buat urusannya mudah. Yaj'allahu, Allah akan jadikan untuknya min amrihi, semua urusannya, perkaranya duniawi, yusra, mudah. Ulun pernah tanyakan hal yang ini ke beberapa jamaah kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki yang lebih atau melimpah. Apakah pian dalam urusan duniawi sering mendapatkan kemudahan? Jawabannya iya. Ngurus ini itu? Jawabannya iya. Kenapa? Takwa. Dia berderma. Dengan hartanya dia mengais, dia bisa menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Infak sini, infak sana, bantu panti ini, bantu panti sana, bangun musola sini, bangun musola sana, membantu masjid ini, subhanallah. Bahkan makin kaya ya, karena makna terbalik dari sabda Nabi Muhammad SAW, mana qasat sadaqatun min mal, tidaklah harta itu berkurang karena sebab sedekah. Makna terbaliknya, Anda sedekah, harta Anda nambah. Dan itu terjadi pada banyak orang kaya dan kita menyaksikannya.
Kalau Anda tahu bahwasanya ada seorang, Anda tahu dia nggak pernah berinfak, Anda tahu dia tidak pernah berderma, mungkin dia sembunyikan aja. Dia sembunyikan amal salehnya hingga kemudian Allah berikan kepada dia berlipat ganda. Karena Allah Subhanahu wa taala kaidah 1:1 nggak berlaku sama Allah. Anda lakukan satu kebaikan, Allah akan lipat gandakan pahalanya. Tapi kalau keburukan, iya satu. Tapi kalau kebaikan, Allah lipat gandakan. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Makanya hartanya makin banyak, makin banyak, makin banyak. Dia meraih surga Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya. Dan orang yang sepertinya harus kita iri kepadanya. Takwa. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Di ayat yang terakhir, ayat nomor 5. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni dosa-dosanya dan melipat gandakan pahalanya. Tips nomor 1. Cara mengais rezeki Allah Subhanahu wa taala nomor 1. Dan ini yang paling utama sebenarnya. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kalau misalnya ingin kerucutkan, apa yang harus kita gawe? Simple. Salat 5 waktu on time, itu aja dulu nah. Siapapun di antara kita yang sekarang mungkin sedang berjuang keras, mungkin lagi banyak kesusahan, perbaiki salat Anda. Perbaiki salat Anda. Sudah bagus salat Anda? Dengan kitabnya juga Anda perbaiki. Baca Quran. Sudahlah dengan salat hati Anda tenang, kemudian baca Quran plus tenang juga dan pahala dapat. Imbah itu hanya bercari pulang. Subhanallah. Di kandangan itu ada warung ketupat kandangan, bukanya cuma 2 hari. Sabtu sama Ahad doang. Dan kalau mau beli ke sana harus pesan dulu. Subhanallah, ini tawakal tingkat dewa ini. 2 hari aja, sidin 2 laki bini berkawin. Sabtu sama Ahad, Senin sama Jumat, berarti apa? Mungkin ibadah mungkin mereka. Subhanallah. Kenapa kita tahu? Kita nanya. Kenapa kok semua orang ketika mau ke sini harus pesan dulu? Kami cuma buka 2 hari dan semua Allah rasanya itu Mekah kelihatan. Maksudnya makan sambil buka handphone gambar Mekah itu. Ya Allah, laziz. Tawakal tingkat dewa. Enggak pakai 19 tentunya. Tawakal tingkat dewa. Allah nama 2 hari jawab gawi subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini tips yang pertama. Diambil dari sabda Nabi Muhammad SAW, fattaqullah. Sebelumnya beliau menyebutkan, satu jiwa tidak akan mati sampai rizkinya sempurna, maka bertakwalah kepada Allah. Itulah cara mengais rizki. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ajmilu fit talab. Nah ini. Dan kemudian perbaiki cara kalian mengaisnya. Jadi bukan cuma kemudian zat yang kita bisniskan halal, tapi caranya, cara menjualnya, cara mendapatkannya juga harus halal. Itulah makna dari ajmilu fit talab. Banyak disebutkan keterangan para ulama tentang makna tersebut dan mengerucut maknanya kepada cara yang halal. Dan ingat, belum sebutkan tadi awal, semua rizki dari Allah bisa jadi halal, bisa jadi haram, tergantung cara kita kemudian mengaisnya. Tapi Allah kasih semua, muslimnya, kafirnya, orang yang salatnya, orang tidaknya. Banyak kan orang tidak salat, makan kemudian mereka kaya? Banyak. Tapi itulah di antara makna, apa istilahnya? Al-istidraj. Allah limpahkan kepada seorang harta benda, Allah limpahkan kepada seorang nikmat duniawi, tapi nggak pernah taat dia. Tapi kehidupannya nyaman. Istidraj. Supaya dia makin lupa akan siapa yang sebenarnya telah memberikan kepada dia nikmat. Ulun pernah waktu itu di radio ya, siaran dan ada penelpon, Ustadz, saya sepertinya sekarang sudah tidak perlu lagi bersyukur kalau nggak salah. Lafadznya seperti itu. Karena semuanya sudah saya dapatkan katanya. Nikmat dunia semuanya sudah dia dapatkan. Yani rumah punya, istri alhamdulillah, anak, bisnis lancar. Sudah Ustaz. Jadi saya sepertinya tidak perlu berdoa. Berdoa. Saya sepertinya tidak perlu berdoa lagi. Semua sudah dikabulkan sekarang. Subhanallah. Ini pemahaman yang sah.
Betul, dalam urusan duniawi Anda dapatkan semuanya, nikmat, alhamdulillah. Bukankah kita perlu setiap hari supaya Allah bimbing hati ini tetap istiqamah? Itu perlu doa setiap hari. Itu perlu minta setiap hari. Makanya kata Nabi Muhammad SAW kepada sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu dan juga yang lainnya, jangan pernah tinggalkan doa ini dalam salat-salat kita, dalam doa-doa kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, ya Tuhanku yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan, kokohkan, mantapkan aku di atas agamamu. Syaitan jangka panjangnya semua kita masuk neraka. Anda nggak boleh merasa aman. Jangka panjang dia semua kita masuk neraka. Jangan sampai kemudian kita merasa aman dengan iman ini. Kita perlu pupuk setiap hari dan minta kepada Allah setiap hari agar Allah Subhanahu wa taala selalu berikan petunjuknya. Jangan sekali alhamdulillah, ulun sebutkan sebagian di antara perkataan para ulama tentang makna ini, ajmilu fit talab. Di antaranya perkataan Imam Al-Munawi, karena hadis ini dikeluarkan Imam Muslim. Imam Al-Munawi mengatakan fi Faidul Qadir, dalam kitab Faidul Qadir, ay utlubu ar-rizqa talaban jamilan bi an tarfuqu ay tuhsinu as-sa'ya fi nasibikum minha bila kaddin wala ta'bin wala takalubin wala isfaq. Kata beliau rahimahullah taala, makna perbaikilah, percantik, perindah cara kalian mengais rezeki Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kata beliau, carilah rezeki Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang cantik, dengan cara yang indah. Apa artinya? Baik dalam usaha kalian. Disebutkan di sini di makna yang lain, bila kaddin wala hirsin wala tahafutin alal haram wasyubhat. Jangan sampai kalian mengaisnya, mencarinya dengan cara yang haram. Dan inilah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW al-istibta. Karena rizki seorang lambat, padahal itu sebab perbuatan dia sendiri, akhirnya dia melakukan al-istibta. Apa itu? Mengais rizki Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang haram karena dia merasa lambat datangnya. Bahkan kemudian keluar quote kemudian yang tersebar di masyarakat bahwasanya yang haram saja susah. Kenapa? Ini orang-orang istibta, orang yang melakukan istibta, mengais rizki Allah dengan cara yang haram. Kenapa? Bahkan terkadang alasannya yang penting saya ingin menafkahi keluarga. Ingat ya, bukan karena kemudian Anda mengatasnamakan mengais rizki untuk menafkahi keluarga, Anda boleh kemudian mencari dengan yang haram. Jangan melegalkan yang haram dengan alasan Anda mencari atau ingin menafkahi keluarga. Sama seperti sebagian orang tua mengatasnamakan kedurhakaan padahal perintah Anda kepada anak salah. Sama seperti para suami mengatasnamakan kedurhakaan atau istri enggak taat padahal perintah Anda kepada istri salah. Sama juga dengan seperti ini. Anda mengatasnamakan mengais rezeki Allah, Anda mengatasnamakan mengais rezeki Allah untuk menafkahi keluarga, tapi caranya kok salah. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk ayat 15 berfirman, menunjukkan kepada kita akan luasnya rizki Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 15, "Huwa alladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur." Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kalian bumi ini mudah untuk dijelajahi, mudah untuk kalian tapaki. Famshu fi manakibiha, maka jelajahilah segala penjurunya. Wa kulu min rizqihi, dan makanlah dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Tidak sukses dalam bisnis garmen, mungkin makanan atau kuliner. Enggak sukses juga mungkin bisnis yang lain. Enggak sukses juga mungkin Anda jadi karyawan. Macam-macam. Kenapa? Luas. Kenapa harus mentok? Orang-orang yang sukses itu kalau Anda tanya terkadang ya, bahkan mungkin rata-rata mereka ya, awalnya nyoba macam-macam juga. Kayak Pak Khalid At-Tamimi itu, bosnya Indomie untuk di luar Indonesia, semua Indomie di luar Indonesia itu milik beliau.
Bahkan salah satu ustadz kita gitu ya, ketika ada di samping beliau dan beliau sedang telepon dengan ajudannya yang sedang mencari tanah di Brazil untuk dijadikan pabrik untuk bikin Indomie. Ajudannya nelpon, "Bos, ini susah sekali, ini pabriknya ditawar, nggak bisa kurang lagi bos." Gitu ya. Kok susah sekali ya? Itu pulaunya dijual nggak? Kita beli pulaunya sekalian deh. Pulau enak tukar di sini. Termasuk di antara bagian pulau itu, ya pabrik itu, pulaunya aku tukari. Pengen tahu awal mulanya jualan apa? Jual sarung. Jual sarung. Subhanallah, bahkan misalnya punya yang baru, yang ada ini nggak beliau pakai lagi, second, jual second. Ayo Bian, subhanallah. Iya. Kita banyak mendapatkan hal ini dari orang yang sukses. Kenapa? Mereka mencoba banyak hal. Tak tahunya mendapatkan di satu titik di mana Allah Subhanahu wa taala limpahkan di situ rizkinya. Maka coba aja. Jangan patah semangat. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini tips yang kedua. Apa itu? Beramal. Apa itu? Bekerja. Jamaah sekalian rahimakumullah. Dan kemudian yang ketiga dan yang terakhir dari jawaban Syekh adalah menyambung tali silaturahim. Menyambung tali silaturahim adalah cara mengais rizki Allah Subhanahu wa taala di luar dari sabda Nabi Muhammad SAW yang tadi. Kata Nabi Muhammad SAW, "Man ahabba ayyub satalahu fi rizqih wa yunsa'alahu fi atharih falyasil rahimah." Dalam hadis yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari, kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang cinta, barang siapa yang mau, barang siapa yang suka untuk diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya atau ajalnya, maka sambunglah tali silaturahim. Tali silaturahim khususnya untuk ring satu, itulah yang makna yang terdekat. Ya, Anda terkadang ketika sudah menikah, Anda sibuk dengan anak dan istri Anda, sampai lupa mengunjungi ayah, sampai lupa mengunjungi ibu. Apalagi paman dan bibi, ayah dan ibu saja, abah lawan mama, ya kada didatanginya. Padahal satu kota. Kalau kemudian orang tua Anda ada di kota yang lain, agak masuk akal lah, mungkin mahal ya. Satu kota, ya kada sempat, sibuk benar. Subhanallah, padahal bisa jadi suksesnya Anda itu berkat doa ibu Anda yang banyak kita dapatkan di beberapa yakni bis yang bertulisan travel doa ibu ya. Itu keren tuh, itu nama travelnya keren. Saya dulu pernah waktu bisnis komputer pengen pakai nama itu, tapi udah diambil dia ya. Jangan-jangan sudah dipatenkan, nanti saya pengen tuh doa ibu komputer, pengen banget itu. Tapi sudah ada travel doa ibu. Subhanallah, bisa jadi. Bukan bisa jadi, saya yakin sebenarnya. Kesuksesan Anda sampai detik ini, doa orang tua Anda, mereka nggak pernah ngomong. Nah, tiap malam mama mendoakan kamu, enggak. Anda nggak perlu tanya keikhlasan orang tua itu. Mereka doakan Anda. Ketika Anda semua kita tertidur lelap. Bahkan mungkin kalau misalnya tidak tidur pun kita sedang bekerja sampai tengah malam. Ibu Anda di sisi kota yang lain. Dengan umur yang sudah sangat tua. Dengan kondisi dia ketika ingin ke kamar mandi saja mungkin sangat susah. Nah, harus bersasar di tembok. Nah, harus ada nama antar. Nah, harus ada ingkutan atau tongkat. Kenapa? Ingin wudhu. Dan tujuan dia cuma satu selain beribadah kepada Allah. Dia ketika di doanya ingin doakan Anda. Ya kada sudah didatangi, ya Allah. Makanya kalau misalnya mereka murka, ya selesailah hidup kita. Makanya kalau sebagian ikhwan ada yang nanya, Ustaz saya baru hijrah, apa yang pertama kali saya harus lakukan? Selain yang dua tadi, hubungan Anda dengan Allah perbaiki, hubungan Anda dengan kitabnya perbaiki, hubungan Anda dengan orang tua perbaiki. Betapa banyak masalah kita dapatkan apa? Karena kita tidak diridhoi oleh mereka. Sisihkan waktu. Dalam satu pekan Anda ngunjungin abah, dalam satu pekan Anda ngunjungin paman, bibi, dalam satu pekan, ya sisihkan waktu. Harus punya jadwal itu untuk mengunjungi, ya ini karib-kerabat. Kenapa? Ini mendatangkan rizki. Khususnya orang tua, keridhaan mereka dengan doa mereka, ya Allah limpahkan rizki kepada anak saya. Langsung tuh kabul. Padahal pian mungkin lagi susah nih, ingin nembus supaya
ya mungkin apa istilahnya itu ya, proyeknya biar jebol gitu ya, karena pesaingnya banyak gitu ya. Tahu-taunya di hari H Anda yang ditelepon, ampun pian yang kami ambil ya. No, kenapa? Dahsyat. Yang lain mama-mamanya kan berdoa, mama pian yang berdoa. Atau berdoa juga tapi kalah lawan mama pian. Subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian dengan sanak saudara, kemudian juga dengan teman. Ini bagian dari menyambung tali silaturahim, tapi maknanya agak luas ya. Betapa banyak kita mendapatkan banyak informasi khususnya tentang bisnis. Kenapa? Ketika kita berkumpul. Adakah ikhwah kita nang gawiannya ini? Ada. Akhirnya dia mendapatkan kemudahan, akhirnya teman kita juga dapat rezeki dari kita. Jangan mencari itu supaya dapat diskon lah. Adakah ke ikhwah kita nang berjualan spare part? Ada aja. Hendak supaya diskon 50%. Nah, jangan kayak itu. Kita cuma ingin mencari ketenangan. Bukankah semua hati ini lebih tenang ketika kita berbelanja kepada teman yang jauh kita kenal? Kecuali memang temannya ini adalah orang nang ketujuh makan kawan ya loh. Pas lawan orang diskonnya lawan kawan. Udah larangnya jangan gitu, sama teman harus malah lebih baik. Tapi nggak usah juga bohong. Dalamnya mah jual modalnya aja. Padahalnya bu untung. Nggak usah bohong juga. Nggak usah ngasih tahu modalnya juga. Teman-teman nggak butuh itu. Cuman berikan dia kemudahan. Hendak kredit kah? Loan aku langsung lah. 2 kali bayar. Alhamdulillah. Siang dan malamnya. Hari itu juga berarti selesai, kurang ajar. Itu teman siapa itu? Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Di antara maknanya adalah luas itu adalah berkah. Di antara makna panjang juga adalah berkah. Umurnya berkah. Panjang umurnya baik amalnya. Kata Nabi Muhammad SAW, orang yang paling baik, kata para sahabat bertanya, ayyun nasi afdal, wahai Rasul, siapa itu manusia yang paling utama, paling baik? Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang umurnya tapi baik amalnya. Kenapa? Berkah. Dan keberkahan ini sangat mungkin jamaah bermula dari asupan makanan dia yang halal. Nyambung kan? Nyambung. Semuanya muter-muter aja. Ya jamaah. Nabi Muhammad menceritakan seorang laki-laki. Ash'atha aghbar. Fi safar. Yamuddu yadaihi ila sama. Thumma qala ya Rabbi ya Rabbi. Ada seorang laki-laki dia safar. Artinya melakukan perjalanan jauh. Melelahkan. Kemudian kondisinya. Bajunya, rambutnya berdebu. Semerawut, wawut-wawutan. Kemudian dia mengangkat tangannya ke langit dan mengatakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Jamaah, satu di antara 4 yang dia lakukan ini saja sudah cukup membuat doa dia mustajab. Satu di antara 4 ini saja sudah cukup membuat doa dia diterima Allah. Satu, dia sedang safar. Kata Nabi Muhammad SAW, "Thalathu da'awatin mustajabat la syakka fihinna." Ada 3 doa mustajab, pasti Allah jawab, tidak diragukan, mesti Allah akan istijabahi. Salah satu di antara yang 3 ini adalah da'watul musafir, doa orang yang sedang musafir, bepergian, yang memang jarak tempuhnya bisa sudah sehari semalam, yang memang masa tempuhnya sehari semalam, musafir. Atau masyarakat mengatakan perjalanan dia itu safar, musafir. Atau kemudian jarak tempuh 80 mil, 100 kilo, musafir. Makanya kalau lagi safar tuh doa. Lagi safar habis waktu dengan baca hal-hal yang tidak penting. Habis waktu kemudian menghabiskan beberapa album. Cinta Rasul 4 bertandang rakannya. Mana faedahnya? Atau dari album Sweet Hehe sampai album Minoritas, 5 album. Enggak ada slanker di sini ya. Subhanallah. Doa ketika safar itu. Apapun yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala, minta ketika safar. Jangan sekali rahimakumullah, laki-laki ini melakukannya, dia sedang bepergian. 2, kekhusyuan dia. Sampai tidak memperhatikan situasi dan kondisi dia. Karena dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu khusyuk. Dan doanya ngangkat tangan. Kata Nabi Muhammad SAW, Inna Allah hayyun karimun yastahyi min abdihi ayad'wa ilaihi wa yarfa' yadaihi ilaihi ayarudahuma sifra. Atau kama qala.
Allah itu maha pemalu. Allah malu kalau hambanya doa, dan hambanya doa ngangkat tangan. Allah malu kalau tidak menjawab. Hamba ini melakukannya. Dan yang terakhir, dia berdoa dan bertawassul dengan asma dan sifat Ya Rabbi, Ya Rabbi. Itulah rahasia kenapa para nabi dan rasul ketika berdoa selalu dengan Ya Rabbi atau Rabbana. Karena makna pengkhususan tadi yang kita sebutkan di awal. Makna pemeliharaan yang khusus tadi. Para rasul, para nabi, semua doanya Ya Rabbi atau Rabbana. Orang ini melakukannya, bertawassul dengan asma dan sifat. Salah satu di antara 4 ini saja cukup untuk membuat doa dia mustajab. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, wa ma'kalu haramun, wa mashrabu haramun, wa malbasu haramun, wa ghudhiya bil harami, fa anna yustajabu lah. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, gizi yang masuk ke dalam tubuh dia haram. Bagaimana bisa diterima doanya? Subhanallah, jamaah sekalian rahimakumullah. Ini penting sekali untuk semua kita para kepala keluarga. Mengais rizki yang halal karena akan kita makan, karena akan kita makankan ke anak, ke istri. Ketika rizki kita lamban, ketika rizki kita mungkin mengaisnya begitu susah, introspeksi, jangan-jangan yang selama ini yang kita makan haram. Ma nabata min suhtin fannar awla lahu. Kata Nabi Muhammad SAW, daging yang tumbuh dari suhut, sesuatu yang haram masuk ke dalam tubuh ini, maka neraka lebih pantas untuk dia. Ini orang gak paham di luar sana. Mereka gak suka dengan komunitas pian ini. Orang yang masih aktif pun bahkan mungkin gak suka dengan komunitas pian ini. Karena pian akan menyerukan ini sebenarnya. Tapi kalau mau ya ditanya masing-masing orang-orang tersebut, asal mereka sudah sampai kepada mereka sabda Nabi Muhammad ini, mereka berpikir kok bahwasanya selama ini mereka hanya menyimpannya saja. Karena asupan yang haram yang masuk ke dalam tubuh. Pernikahan yang hancur, anak yang ya hancur, hubungan dengan orang tua hancur. Anda haram. Yang Anda makan, yang Anda minum haram. Gimana mau baik? Jamaah sekalian rahimakumullah, ketel hanya mengeluarkan isinya air-air, isinya comberan-comberan. Baik dari dalam ini, baik keluarnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini untuk para kepala keluarga. Kenapa ini digaungkan oleh banyak teman-teman? Karena untuk menyelamatkan. Ini bentuk rasa kasih sayang. Ingat, orang ketika menasihati itu, orang itu sayang pada Anda. Di saat yang sama itu adalah pintu hidayah dari Allah ingin dibuka. Ada kawan yang menasihati langsung dituduh. Menasihati misalnya lah kawanan yang mungkin masih bergelut dengan yang haram. Bah, nyowok itu jual bahari. Kan dia sudah taubat. Gimana Anda pakai dalil itu? Dia kan sudah berhenti. Nang haramnya ngalih ya apalagi. Tapi ingat ya, kalau Anda sudah menasihati, tugas Anda sudah selesai. Itu bentuk sayang Anda kepada teman Anda. Karena kita ingin nikmat ini, nyamannya hati ini juga dirasakan oleh teman-teman yang lain. Jamaah kita, pian pasti tahu orangnya, lu tidak ingin sebutkan. Ketika dia meninggalkan bisnis juga mungkin transaksi miliaran rupiah. Bukan cuma 100-200 ribu, 1-2 juta, miliaran yang dia tinggalkan. Tapi apa? Haram. Ulun dengan Ustaz Ahmad Zainuddin, kita berbicara berdua. Kalau kita di posisi mereka gimana ya kira-kira? Mungkin kita nggak bisa keluar. Mungkin kita nggak bisa keluar. Penghasilan miliaran. Kalau yang karyawan, gaji ada yang 20 lebih bahkan juta. Ya Allah, 20 juta menyamannya pian. Kredit ini kawa, nukar itu kawa. Karena alasan tuh pangkada nikah tuh 20 juta gaji apa? Maka sudah 20 juta gaji loh, begitu ditakuni calon mertua, berapa pian rencana memberi maharnya? Seperangkat alat sholat ya Pak ya? Dasar engken lah. 20 juta gaji seperangkat alat sholat aja. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini mungkin secara umum
yang ingin disampaikan berkaitan dengan 3 cara mengais rezeki Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah Allah tuliskan, dan Allah tuliskan segala sesuatu berdasarkan sebab. Termasuk di antaranya rezeki Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab inilah yang kita tapaki. 1, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, rezeki datang. 2, beramal atau bekerja dengan macam-macam amal dan pekerjaan, rezeki datang. 3, sebab yang harus kita lakukan juga, sambunglah tali silaturahim, rezeki datang. Dan dengan hal yang sama, karena pertanyaannya juga adalah berkaitan dengan pernikahan, maka sama. Allah telah tentukan, tapi kita mengusahakannya. Datang ke sini tertolak, no problem. Berlapang dada saja. Coba kemudian yang kedua, masih tertolak, berlapang dada. Mungkin ada yang salah dengan kita, perbaiki lagi diri. Akhwat itu tidak serta-merta menerima, dia akan mempelajari Anda. Dia bisa kirim kemudian utusan-utusannya untuk mempelajari Anda. Akhirnya last minute nggak jadi. Last minute nggak jadi. Walaupun itu juga adalah nama grup band ya, last minute ya. Itu 5 minute ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka ketiga, 4 usaha terus. Tapi Anda juga perbaiki diri. Karena terkadang dalam doa-doa kita, bukankah kita menyebutkan kepada Allah SWT, ya Allah berikan saya istri yang terbaik. Terbaik, Anda minta yang terbaik. Andanya tidak memperbaiki diri, ya nggak dapat. Berlaku juga untuk para akhwat. Anda ingin mendapatkan atau ingin didatangi oleh laki-laki yang baik agama dan akhlaknya. Di saat yang sama Anda juga harus memperbaiki akhlak dan agama Anda. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ingat, kita yang berusaha mencari. Jika Allah belum tentukan dengan fulana, maka kemudian kita move on saja. Dan laki-laki itu biasanya gampang move on. Ditolak, sudah hai. Tolak, sudah hai. Walaupun nanti sedihnya tahun depan. Wah, meratap gitu ya. Semua statusnya buruk ya. Semua piknya pokoknya sedih aja ya. Banyu mata terus piknya ya. Allah kasihan ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan khilaful, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bertakwalah kepada Allah, rezeki insyaallah datang. Kemudian beramallah dengan macam-macam amal yang bisa Anda lakukan, pekerjaan yang bisa Anda lakukan. Mungkin juga kemudian berdagang, bagian dari amal. Silahkan. Famshu fi manakibiha, masuki gang-gangnya, celah-celahnya. Ini enggak sukses, coba itu. Itu enggak sukses, coba yang lainnya. Kemudian yang terakhir, sambung silaturahim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam barakallahu fikum. Assalamualaikum barakallahu. Apakah benar pernyataan bahwa jika seorang kepala keluarga memberikan rezeki tidak halalnya ke keluarga, rezeki tersebut menjadi halal karena ada perpindahan kepemilikan? Benar. Benar. Karena cara mendapatkannya berbeda. Anda mengaisnya dengan cara yang haram, haram untuk Anda. Istri Anda nggak kerja, anak Anda nggak kerja, maka masih kecil-kecil. Cara mereka mendapatkan halal, lawang mereka Anda kasih. Ini berlaku juga dengan jual beli. Nggak bisa dong kemudian kita cek, kemudian setiap ada orang yang beli, misalnya ada yang datang, sorry Pak, Bapak rezekinya halal nggak? Kan nggak gitu ya, nggak bisa kan? Nggak bisa. Bisa jadi dia pencuri, tapi pencuri mungkin pencuri yang keren ya, koruptor ya. Bisa jadi dia orang yang mencuri, mungkin hartanya dihasilkan dari cara yang haram yang lain misalnya. Kita kan nggak pernah tahu. Tapi prosesnya berbeda. Saya mengais rezeki Allah dengan berjualan, Anda beli. Maka cara saya halal, cara Anda tidak. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yakni at-tabadul, perpindahan merubah hakikat zat bendanya. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun Anda tidak boleh kemudian merasa nyaman selama ini dengan yang haram. Si istri mendiam, pokoknya aku dibari terus karena apa ya. Nah, enggak gitu. Nasihati suami Anda agar dia kemudian berhenti dan kemudian mencari rezeki yang lain, bukan merasa nyaman dengan seperti itu walaupun untuk Anda halal karena Anda tidak bekerja. Karena Anda juga sebagai anak-anak misalnya, teman-teman yang kuliah biasanya ini keluhannya, dia tahu bapaknya rezekinya haram. Tapi dia belum bekerja. Bahkan mungkin baru masuk kuliah. Maka cara mendapatkan merubah hukum. Cara mendapatkan merubah hukum. Tapi bukan berarti Anda merasa nyaman kemudian bertahun-tahun dengan rezeki seperti itu, tidak. Nasihati. Ulun ada jamaah kita yang istrinya ngaji.
Kemudian begitu tahu akan perkara ini haram, ini tinggalkan, ini nggak boleh, dia nasihatkan ke suaminya. Tidak butuh waktu lama, dia mengatakan nggak sampai sebulan, suaminya kemudian memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya yang bergumul dengan haram dan riba. Selesai. Tak taunya, yakni setelah mereka berhenti, ada tawaran, ulun sebutkan saja tadi bank ya, ada tawaran dari bank yang lain. Dengan memberikan 2 kali lipat yang dia pernah dapatkan dari bank yang pertama, asal mau kerja di bank itu. Pian tahu siapa yang menggitir? Bininya. Karena 2 kali lipat. Tapi alhamdulillah suaminya mantap ya, adik, maka Eka menasihati aku. Kenapa Eka menggitir wah ini? Ustaz, apabila kita sudah berusaha untuk bertakwa dengan baik, tetapi rezeki masih sedikit, susah, apa yang kita lakukan? Sabar. Nyaman loh. Ini lakian kan? Ambil nanti ya. Sabar. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu kenapa Allah berikan bagian untuk Anda sedikit. Enggak ada, enggak mungkin, tapi mungkin sedikit. Betapa banyak orang-orang yang saleh, miskin mereka. Tapi subhanallah, kesabaran mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala ganjarannya luar biasa. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diberikan ganjaran kepada mereka, ganjaran yang tanpa batas. Jadi Anda harus sabar. Cuman jangan berpangku tangan. Usaha lagi dan usaha lagi. Saya gimana taunya ini ikhwan atau akhwat ya? Dari ini ikhwan berarti ya? Oh iya, kalau pertanyaan dari belakang berarti akhwat ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum Ustaz. Fikum barakallah. Ustaz, apa hukumnya sisa harta yang diperoleh dengan cara riba? Karena ketidaktahuan setelah ilmu dan hidayah, alhamdulillah sudah bisa keluar dari pekerjaan riba setelah tahu hukumnya. Apakah sisa harta bisa dibersihkan dengan cara yang syar'i? Sisa harta ya, yang dihasilkan dari cara yang riba ya. Wallahu a'lam bishawab. Itulah di antara manfaat zakat, di antara manfaat infak dan sedekah, mensucikan harta. Perbanyak infak, perbanyak sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau Anda tahu bahwasanya itu murni harta yang haram, bukan tercampur dengan, Anda juga mungkin punya usaha yang lain halal tapi tercampur. Ini Anda tahu ini murni, maka keluarkan aja dengan niat membuang, bukan niat amal. Dengan niat membuang. Perbaikan jalan, kita perlu perbaikan jalan. Begitu banyak jalan yang rusak, udah buang aja ke sana. Sewa orang, beli alatnya, dirapikan. Kalau Anda tahu ini murni semuanya adalah haram, tapi kalau masih tercampur, maka bersihkan dengan banyak infak, sedekah, dan juga tunaikan zakat. Pengsucian jiwa, pengsucian harta. Wallahu a'lam bishawab. Bukan berarti ketika Anda tahu ini, kemudian Anda tetap memakan yang haram. Karena aku berinfak sama aja. Enggak gitu. Ini orang sudah taubat dan dia ingin tanya gimana cara membersihkannya. Sekarang kalau kita sudah tahu, ya jangan masuk. Jangan merasakan. Takutnya nanti seperti narkoba ya. Coba-coba, tak taunya nggak bisa keluar. Yang namanya syahwat, nikmat berkaitan dengan perut dan juga kemaluan. Yang masuk lewat mulut. Ini susah dilawan. Dan melawannya hanya dengan kesabaran. Karena kalau syubhat, kerancuan dalam pemahaman dan pikiran, itu dilawan dengan ilmu. Tapi kalau syahwat, identik dengan kenikmatan yang masuk ke perut, dan juga tentunya nikmat pada, mohon maaf, kemaluan, maka ini hanya dengan sabar bisa dilawannya. Anda harus sabar. Sabar itu dalam taat, sabar itu juga dalam meninggalkan maksiat. Anda kalau nggak sabar mungkin Anda nggak sholat, capek sholat ini. Anda juga kalau nggak sabar mungkin semua kemaksiatan itu tidak Anda tinggalkan. Kenapa? Sabar. Dan sabar ketika ditimpa musibah. Wallahu a'lam bishawab. Ini laki-laki ya. Nah, kita buka pertanyaan di bagian akhwat. Oh, ya. Mic sudah diberikan, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ada dari akhwat. Baca dulu ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum Ustaz. Fikum barakallah. Apa hukumnya menerima hadiah uang dari saudara kita, dari saudara mertua yang bekerja di yang bekerja di pajak? Siap. Ini laki-laki biasanya, karena kalau perempuan tuh bujak ya. Laki-laki pajak. Halal ataukah haram uang yang diterima bila diambil buat nafkah anak? Siang. Oke, ini hadiah ya.
hadiah dan Anda tahu asal usulnya dari mana dan Anda tahu bahwasanya dia tidak ada penghasilan kecuali dari pekerjaannya. Lain cerita kalau misalnya dia bekerja di pajak dan juga punya bisnis di luar. Lain kasusnya kalau misalnya seperti itu. Karena sangat mungkin kemudian harta yang diberikan ke kita bercampur. Ada unsur halalnya. Tapi kalau tidak, Anda tahu dia hanya kerja di pajak. Itulah yang diberikan kepada Anda. Sebisa mungkin tolak. Kalau nggak nyaman terima, kemudian buang kepada yakni kemanfaatan umum. Kalau misalnya kasusnya Anda sangat membutuhkan dan urgent, maka masuknya bab darurat. Wallahu a'lam bishawab. Tapi seharusnya seorang sedarurat apapun, kalau misalnya bukan kematian yang dihadapi, ini pokoknya nih kalau kada diambil duit nih kada kau operasi. Ini mun kada dioperasi mati. Nah, berdasarkan pengetahuan seorang dokter, terima. Tapi kalau tidak, penyakitnya ini kemudian bisa diobati dan berdasarkan pengalaman para dokter jarang berakhir pada kematian, tolak. Kenapa? Kita cari yang halal saja. Ulun dulu ketika ya tentunya tidak sadarkan diri dan kemudian memang harus disuntikkan ke ulun satu cairan dan itu akan lebih murah kalau misalnya dari ada unsur babinya untuk mengencerkan darah. Disuntiknya di perut supaya darah encer. Karena apa? Waktu impus saja beku, nggak bisa masuk karena darahnya sangat kental ya. Mungkin karena kebanyakan ketupat kandangan ya. Sangat kental. Sampai dokternya tuh bete, udah nggak usah pakai ini katanya, percuma disuntik. Nah, alhamdulillahnya mereka itu bilang, ulun kan tidak sadarkan diri ya, bilangnya ke keluarga, ini akan kami suntikan cairan dan ini dari babi, tapi murah. Kata kakak saya, yang lain babi ada nggak? Ada dari sapi tapi mahal, yang mahal. Padahal mungkin mereka sibuk nyari fulusnya waktu itu kakak saya, tapi saya nggak tahu. Cuman mereka punya pilihan yang mahal aja. Suntikan ke adik saya yang mahal, yang tidak ada unsur babinya. Saya nggak tahu apa-apa. Dan waktu itu tidak sedarurat itu. Oksigen masih masuk, ulun masih bernafas, walaupun yakni tidak terlalu sadar. Tapi seorang bisa memilih. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu ya. Kalau Anda tahu hanya dari situ penghasilannya, tolak dengan cara yang baik dan mungkin itu momen Anda berdakwah. Perhatikan. Sabda Nabi Muhammad SAW. Pian tahu cerita perempuan yang ngaku zina itu enggak? Ya, dia mengaku berzina dan minta dirajam oleh Rasulullah SAW. Oke? Kemudian kata Nabi Muhammad, kamu lahirkan dulu. Udah. Padahal kan kalau orang sudah dibegitukan, sangat mungkin perempuan ini menghilang kan? Lama waktu hamil itu lama. Tatonya begitu melahirkan, dia datang bawa anaknya. Wahai Rasul, saya sudah melahirkan. Rajam saya. Dia ingin bertobat kepada Allah karena berzina. Bertobat kepada Allah karena berzina. Karena sudah menikah, harus dirajam. Ditanam tubuhnya, disisakan kepala dan dilempari sampai mati. Tar dulu, kamu susui dulu anakmu. Nanti balik lagi. Nah, kemungkinan kedua dia kabur kan juga ada. 2 tahun nyusui itu. Bisa lah pergi kemudian gak balik lagi ke Rasul. Tetap begitu selesai disapih datang Rasul, sudah selesai 2 tahun. Sudah saya sapih. Silakan rajam saya. Dan dirajam. Begitu dirajam ada celaan dari sebagian orang kala itu. Apa jawab Nabi? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Laqad tabat taubatan law wuzi'at ala ashabi muksin. Dia telah bertaubat dengan taubatan nasuha. Jika taubatnya ini dibagikan untuk semua para penarik pajak, cukup. Dalil bahwasanya dosa ini besar sekali. Orang pajak dan orang cukai ya. Walaupun adik saya masih kerja di pajak ya. Tapi dia sudah tahu, tinggal dia mikir sendiri saja nanti. Wallahu a'lam bishawab. Ya, begitu besarnya dosanya. Tapi begitu besarnya juga ampunan Allah untuk perempuan ini. Kok dibagi ke mereka semuanya, itu cukup. Bukti itu semuanya dosa besar, tapi ditutupi dengan taubat perempuan. Artinya yang dosa besar. Wallahu a'lam bishawab. Apa hukumnya hutang yang saya apa hukumnya hutang saya dibebaskan? Apa hukumnya hutang saya dibebaskan? Apakah masih wajib bayar ke orang tersebut mengingat pertanggungjawaban dia? Oh, mungkin Anda berhutang kemudian yakni yang meminjami Anda membebaskan. Alhamdulillah. Maka syukuri. Ini orang yang sangat baik ya.
Orang mengulur waktu untuk menagih saja itu ciri-ciri orang yang baik. Fa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau orang yang minjam duit kepada Anda lagi susah, fanadhiratun ila maisarah. Tunggu sampai mereka memiliki kemudahan. Kada apa-apa kena pas pian lapangnya gin. Ya, orang-orang seperti ini masih banyak. Terkadang yang ngutang itu yang malu sendiri. Kenapa? Terlalu baik yang memberikan hutang. Karena sudah ada ayo bayar. Dia nggak kirim debt collector, dia nggak kirim orang untuk nagih, nggak. Menurut kesadaran. Orang kalau sadar bahwasanya ini akan bikin susah dia di akhirat, dia akan bayar. Ingat ya, hutang satu-satunya perkara yang bisa menghalangi orang mati syahid. Orang mati syahid di medan perang, itu rohnya saja sudah berterbangan di surga sekarang. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Arwahum fi jawfi tayrin khudrin lah qanadirun mu'allaqatun bil ashi tasruh fil jannati haitsu sya'at thumma ta'wi ila tilqal qanadil. Ruh-ruh orang yang mati syahid di medan perang ada di dalam tembolok seekor burung yang berwarna hijau. Mereka memiliki lentera menggantung di arsy Allah Subhanahu wa taala. Mereka berterbangan di surga Allah Subhanahu wa taala semau mereka, nanti akhirnya mereka kembali ke lentera tersebut. Ini ruh orang mati syahid, begitu mulianya. Mereka sudah masuk surga sekarang, ruhnya. Ini akan tertahan kalau punya hutang. Ini mati syahid kada ya lo, beribadah kada tapi jua ya lo berhutang belengar. Terkait di mana ruhnya kada tahu yo. Ini akhwat ya. Oh ya. Cukup ya, ini kayaknya waktunya enggak cukup. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaan seorang muslim yang taat ibadah namun masih menikmati yang haram? Nah, ini tidak selaras ya. Ini tidak selaras. Seharusnya ketaatan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah Anda yang baik membuat Anda jauh dari yang haram. Wallahu a'lam bishawab. Kita takutkan jangan-jangan salatnya belum benar. Karena di antara keutamaan salat dia akan menjauhkan Anda dari keburukan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Apa hukumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya ikut dalam program asuransi kesehatan dan apakah pekerjaan di asuransi seperti BPJS dan kesehatan lainnya termasuk riba karena kita ada asuransi tiap bulan? Siap. Anda ikut asuransi ya. Anda ikut asuransi. Jamaah sekalian rahimakumullah, banyak hal yang buruk pada perkara asuransi. Ada gharar, ketidakjelasan transaksi. 2, ada judi dalam asuransi. Dan tentunya juga ada riba ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini yang bertanya ulun sarankan tonton videonya Ustadz Aminur Ba'ith 3 keburukan asuransi. Beliau akan sebutkan kenapa dia gharar, kenapa dia kemudian judi, dan kenapa dia riba. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jangan ikut ya. Jangan ikut. Walaupun punya embel-embel syariat di belakangnya. Sama aja. Berkaitan dengan BPJS, wallahu a'lam bishawab ya, selama unsur kezalimannya bisa dihilangkan, mungkin boleh ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya untuk BPJS lebih ke Ustaz Irwandi, tapi kata beliau masih ada unsur kezalimannya di dalam sana. Anda ketika tidak sakit sekian tahun, ya uang Anda hilang. Anda dizalimi. Ketika Anda baru ikut 1-2 kali bayar, totonya Anda sakit dan harus bayar puluhan juta, itu duit siapa? Anda zalim sama orang. Ada unsur kezalim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Apakah boleh mendoakan seorang yang ini masalah cinta nih. Kayaknya masalah finansial dia sudah selesai. Ini masalah cinta ya. Yang sakit tidak berdarah tadi yang luka tidak berdarah. Apakah boleh mendoakan seseorang yang dicintai dalam salat dengan menyebut namanya? Ku sebut namamu dalam salatku. Terutama di sepertiga malam. Mantap. Aman nih, mau menyambatnya nyaring gini aman, orang guringan. Jamaah sekalian rahimakumullah, menyebut nama ya. Saya kalau katakan tidak boleh, saya mempraktekkannya. Bukan berarti kemudian boleh juga ya. Gini ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang disyariatkan adalah berdoa dengan yang global, mujmal.
Itulah ini sunnahnya. Dulu seorang tabi'in berdoa dan dia mintanya sangat detail. Dan kedengaran sama bapaknya seorang sahabat ditegur. Tidak seperti itu. Nabi Muhammad SAW dulu mengajarkan kami. Berdoa itu yang umum saja. Di antaranya yang kata orang dengan doa sapu jagat itu umum sebenarnya. Dan Allah tahu kecenderungan hati Anda, santai aja. Wallahualam bishawab. Tapi kalau pertanyaan boleh, ya boleh, harusnya boleh. Tapi bisa jadi dia bukan yang terbaik untuk Anda ya. Jadi doa yang umum saja akan lebih baik karena Allah tahu ke mana kecenderungan Anda. Sekarang ada masalah dan ini nasihat untuk para ikhwan. Masalah ini dalam 1 pekan terakhir ini dan 2 akhwat. Akhwatnya salah juga sebenarnya. Tapi begini ya, mereka sudah dikhitbah, bukan nadhar. Bukan ta'aruf tukeran CV, nadhar melihat bagaimana calon istri. Ini sudah level khitbah, sudah lamaran, sudah menentukan waktu nikah. Betul belum nikah, tapi sudah dikhitbah. Ketika dia sudah dikhitbah gini, ada ikhwan yang lain maju. Ini ikhwannya salah. Kalau Anda tahu, makanya kalau siapapun di antara antum ingin maju ke seorang akhwat, antum sedang berproses atau tidak? Tidak, maju antum. Tapi kalau antum sedang berproses atau tidak, sudah. Tapi Anda cinta sekali. Nah, ini Anda bikin runyam orang. Perempuan nggak bisa digituin. Fatal soalnya apa? Dia sudah dikhitbah. Anda harus move on. Ya, subhanallah. Anda bisa jadi menggagalkan, nggak apa? Akhwatnya jadi galau. Kalau sudah galau, yang dihubungi saya. Kayak patutlah ya. Ulun 24, ulun sudah katanya menawak membaca, masya Allah. Ikhwannya salah. Ingat, siapapun di antara antum ingin maju, tanya dulu. Ukhti, antum sedang berproses dengan seorang atau tidak? Tidak, ana free. Silahkan maju. Afan akhi, ana sudah tahap khidbah. Berarti sudah dilamar. Anda harus cabut. Jangan lagi kemudian Anda memberatkan diri dia. Antum tuh pokoknya dalam sholat ana, antum selalu yang Anda sebut. Itu perempuan jadi galau dia. Apalagi misalnya, mohon maaf nih, apalagi misalnya Anda lebih ganteng dibandingkan calon dia. Ya Allah, itu dia bikin kopi pakai garam aja tetep pahit. Karena bingung nah. Mah kayak apalah jar, inya cinta banalon aku jar. Inya mah hadangnya aku lawas aja. Lawan bungas tuh orangnya aja. Nah. Repot ya. Apa jawaban saya? Mbak, karena sudah salah sebenarnya. Salah kenapa juga salah? Akhwat, Anda kalau sudah dikhitbah, Anda tutup pintu sudah, nggak ada konek-konek sama yang lain. Anda sudah dikhitbah orang, Anda sudah dilamar orang. Ini enggak, masih chit-chat. Ini salahnya. Akhirnya, ini bang ragu-ragu. Makanya, Mbak silakan istikharah aja. Kemudian apa ketentuan dan hasilnya, kamu harus tentukan sikap. 1 saya bilang, kamu bisa cancel yang pertama. Padahal bisa jadi dia laki-laki terbaik untuk kamu. 2, kemudian kamu akan mendapat yang kedua yang kamu inginkan dan dia bisa jadi buruk untuk kamu. Ayo, tambah pusingnya. Tiwas lu lagi guring anaknya istirahat, dia lah pusing juga. Jadi harus istikharah. Tapi caranya dari awal salah ya. Dan ini kasusnya 2 orang. Siapakah laki-lakinya? Wallah bisa. Jangan ya. Jangan bikin runyam urusan orang. Apalagi sudah menentukan tanggal, itu sudah pembicaraan luas. Kalau sudah menentukan tanggal, itu sudah pembicaraan 2 keluarga besar berkumpul. Anda gagalkan karena Anda hadir di masa itu. Janganlah. Biasanya kawan lawas bang lah, kawan SMP kah, kawan SMA kah. Aku naksirkan padahal sejak SMP 6 tahunnya naksir. Tapi terpendam ya Allah. Salah Anda kalau naksir, sampaikan. Pakai F, sampaikan. Kalau Anda tidak memiliki keberanian, lewat ini perantara, adik Anda, kakak Anda. Ding, aku naksir lawan kawan gue itu. Sampaikan, karena Anda mungkin tidak terucap. Jangan dipendam ya. Memendam rasa itu. Ya Allah. Siap, ini akhwat ya. Mak, lewat sudahlah, 5 menit lagi nah. Dikit lagi nah. Kita belayau sedikit. Apakah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah uang pensiunan dari kerja di bank itu haram? Ya. Bagaimana apabila uang itu dipakai untuk membuka usaha? Wah, nggak tahu saya ini.
Enggak tahu saya ini, tanya Ustaz Hasbi ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kata hati ya, maka tidak ya. Karena Anda tahu asal usulnya dari mana. Dan Anda gunakan ingin jadikan modal usaha. Wallahu a'lam bishawab. Ditakutkan kalau misalnya pendapat yang lebih kuat tidak boleh dan haram, tak taunya usaha Anda besar, tambah pusing Anda ngitungnya. Kenapa besar? Karena harta yang haram awalnya. Yang halal aja, walaupun kecil-kecilan. Bisnis kecil-kecilan. Jual telur semut. Bisnis kecil-kecilan jangan sampingan. Jual telur semut di samping rumah ya. Apa mengkredit rumah lewat bank juga riba? Enggak. Tergantung transaksi. Ya, tergantung transaksi. Bank secara lembaga dia halal basicnya. Transaksi di dalamnya yang bermasalah. Kalau Anda kemudian bisa atur akadnya dan sesuai syariat, no problem. Banknya beli dulu barangnya dan banknya kreditkan ke Anda. Selesai. Ini kan terkadang nggak seperti itu prakteknya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi tentunya yakni koperasi syariah mungkin sudah ada menu ini, maka lebih aman dan lebih menenangkannya. Ke koperasi syariah Ar-Rahmah saja, iklan lagi. Bagaimana musalla yang dibangun dari developer yang terkait dengan bank, apakah boleh disalatkan di dalamnya? Boleh tentunya. Masalah musalla atau masjid boleh, walaupun ada khilaf di kalangan para ulama. Karena asal usul harta yang haram tidak untuk amal akhirat sebenarnya. Makanya kayak ulun punya 2 rekening, 1 rekening untuk donasi buku, 1 rekening untuk riba, dan kita akan perbaiki jalan dalam waktu dekat. Di depan mis rusak banget. Itu yakni terkadang ada orang yang pengen kemudian dana ribanya untuk buku-buku. Maka kadang langsung dari awal langsung nontolat. Jangan Pak, kenapa? Ini amal akhirat dong. Ini amal akhirat, rugi Bapak pakai dana riba. Kenapa Bapak membuang? Terlepas dari boleh atau tidak. Duit yang halal yang Anda berikan ke sini. Kenapa? Akan jadi buku dibaca oleh banyak orang, bahkan mungkin anak cucunya akan baca bukunya berikutnya. Ini amal akhirat. Apalagi masjid, apalagi musholla, walaupun ada khilaf ya. Walaupun ada khilaf. Bagaimana ulun membayari hutang kepada orang yang sudah meninggal? Bayarkan ke ahli warisnya. Jika tidak ada ahli warisnya, maka Anda berinfak atas nama dia. Tapi itu adalah hanya inisiatif. Dia menagihnya nanti di akhirat sangat mungkin. Pertanyaan yang baru masuk ke ulun ya, kemarin siang. Ustadz, saya dulu pernah mencuri helm. Aduh ya Allah. Tapi nggak tahu ya, jangan-jangan helm arai kan mahal ya. Nang asli ya loh. Wah ini yang KYT larang bana, wah ini imbah dipakai bubuhannya di MotoGP. Ini ngomongin apa ini? Jadi Ustadz, dulu saya pernah mencuri helm. Bagaimana cara saya bertobat? Karena dulu nyurinya di parkiran katanya. Ada helm bagus diambilnya, sekarang sudah tobat. Maka jawabannya kurang lebih sama. Anda berinfak dengan harga helm itu atas nama yang punya, siapapun orangnya. Tapi ini hanya inisiatif. Di akhirat Anda ditagihnya sangat mungkin. Makanya kalau sudah kezoliman kepada sama anak Adam, bikin repot, selesaikan sekarang. Allah a'lam bishawab. Yang terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini dari Banjarbaru, Masya Allah, lumayan jauh ya. Terima kasih ya sudah datang jauh-jauh ya. Totonya ada yang katakan ulun tata aja dari Istanbul juga. Turki jauh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kaitan rezeki yang sudah ditentukan dan sedekah yang kita lakukan dengan dalil bahwa kaitannya rezeki yang sudah ditentukan dan sedekah yang manusia atau kita lakukan. Siap. Jamaah sekalian rahimakumullah, berkaitan dengan rezeki sudah ditentukan, bahkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sudah Allah tentukan semuanya dengan sebab-sebabnya. Dengan apa kemudian kita bisa mendapatkan atau mengaisinya. Berkaitan dengan sedekah ada perintah yang lain. Itu amal untuk Anda dari rezeki yang Anda dapatkan. Anda mesti dapat dengan cara yang macam-macam, oke? Tapi tentunya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk kemudian memiliki amalan berkaitan dengan harta tersebut. Bahkan dalam surah Al-Qasas itu mengerucut maknanya kepada harta.
Kasus 77. Wabtaghi fima ataqallah, dan carilah dari apa yang telah Allah berikan kepadamu, maksudnya rizki, harta, duit, fulus, untuk mendapatkan negeri akhirat. Jadi Allah sudah tentukan rizki semuanya, muslimnya kafirnya, dengan cara halal dan haramnya. Tapi ingat, untuk kita kaum muslimin, Allah perintahkan kita untuk meraih surga dengan harta. Itu bisa. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Berkaitan dengan Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, maksudnya orang kalau misalnya bergumul dengan riba, dia akan hancur. Cepat atau lambat, dia akan hancur. Saya pernah rasakan. Saya bisa ngomong karena saya pernah rasakan. Dalam waktu cepat. Alhamdulillah waktu itu dalam waktu cepat. Cuman 1 tahun. Habis semuanya. Gara-gara riba. Anda bisa bayangkan. Saya lebih tahu. Waktu itu saya faham, saya tahu. Tapi saya melakukan. Berat sekali tentunya dosanya. Mudahan ini bukan dosa yang keji. Tapi saya katakan karena saya merasakannya. Habis. Ketika belum bergumul dengan riba, saya bisa beli sepeda motor. Bahkan bukan kredit, saya bisa beli sepeda motor cash. 2 saya punya. Walaupun waktu itu rumah masih ngontrak. Tapi saya punya sepeda motor 2. Saya 1, istri 1. Begitu dengan riba, memang secara hitung-hitungan banyak sepertinya. Dulu di awal tahun 2005 sampai 2008 itu 80-70 sebulan tanpa riba. Tapi begitu dapat pinjaman dari bank 140, pokoknya di atas 100 setiap bulannya. Mantap. Hitung punya hitung, dikurangi hutang sini, bayar supplier sana, nggak ada yang bisa saya tabung. Yang ada sepeda motor sampai kejual. Habis berkahnya. Di antara makna panjang ya luas rezeki itu keberkahan. Habis Allah cabut. Saya bisa ngomong karena saya merasakan. Belum lagi misalnya saya sejak nikah 2003 sampai 2007 itu bisa dibilang tidak ada cekcok. Tidak pernah cekcok saya dengan istri saya, nggak ada. Tapi begitu masuk yang haram ini ke perut saya masukkan ke perut istri dan juga anak. Subhanallah. Luar biasa. Ribut kami, masalah kecil jadi besar. Anda cuma nggak tahu aja. Tapi itu imbas dari kita yang masing-masing panas. Kenapa? Yang masuk ini haram. Allah akan binasakan cepat atau lambat. Sekarang orang mungkin masih merasakan nyaman padahal hati mereka pasti gundah. Bahari itu pengen ulun memikirkan 4-5 juta. Saya bilang itu mau ciniknya. Saya nggak bisa berpikir ada orang harus bayar bulanan 50 juta, 100 juta. Subhanallah. Apa bisa tidur seperti itu? Nggak bisa. Mungkin harus pakai obat dulu baru bisa tidur. Begitu tusuk nggak tidur juga. Yang tertidur di samping, totonya salah tusuk ya. Allah bisa. Allah akan musnahkan riba. Dan sedekah Allah akan kembangkan. Di dunia Allah akan kembangkan. Di alam barzakh Anda akan dapatkan. Ketika padang mahsyar Anda dapat naungan. Di akhirat Allah lipat gandakan. Di bab yang lain luas keutamaan yakni bersedekah. Wallahu a'lam bishawab. Lagi perempuannya. Ini bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salat dan khilaful mu'min. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulang, mungkin ada yang terlambat. 3 cara mengais rezeki Allah Subhanahu wa taala. 1, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, rezeki datang. 2, apa tadi yang kita sebutkan? Beramal, bekerja. Karena tugas kita menjalankan sebab. Allah memberikan semua kita rezeki dengan sebab-sebabnya. Bertakwalah, bekerjalah, dan yang ketiga, sambunglah tali silaturahim. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk salurkan infak dan donasi amal jariah terbaik Anda untuk operasional Rifkon TV.